Wow, terima kasih Mbak. Itu sebuah intro yang kok gue jadi deg-degan tiba-tiba intronya kayak gitu tadi. Semangat pagi! Oke. Wah, gue nggak foto di situ tuh, belum jadi padahal. Teman-teman semua, hari ini saya sebelum mulai saya pengen nanya, kita boleh sedikit lebih santai? Soalnya ini saya jujur, terdeg-degan ngomong di Telkomsel tuh hari ini. Tahu nggak kenapa? Belum pernah ngeliat satu Telkomsel isi pakai blazer semua. Belum pernah. Biasanya kalau ke Telkomsel, apa? Coba tebak-tebakan bentar. Apa? Fast, ya? Ya kan Fast andalan VP kita, tahu kan ya? Ya kan Fast andalan VP kita tuh ada, gitu kan? Itu andalan tuh, itu andalan. Baju kotak-kotak? Bener kan? Ada juga. Ya, boleh disebut merek, boleh gitu. Atau ada satu lagi yang saya juga tadi lihat, yang saya sering lihat adalah mau coba casual, smart casual, jadi kaos, tapi kaosnya yang ada lambang hati gitu loh. Biar kesannya masih, Telkomsel nggak mungkin dong, yang cipo gitu kan. Jadi hari ini saya tadi pas datang kayak, ini pemandangan baru nih, ngelihat yang semuanya seperti ini. Dan jujur buat aku seneng banget karena kita akan ngomongin tentang teman-teman B2B. I love B2B. Ya, I love B2B. Aku kerja di dunia B2B, aku melakukan B2B for a long time, dan buat aku B2B itu punya seni, benar nggak? Ada seninya. Karena seninya tuh kita harus ngerti teknisnya, tapi harus ngerti manusianya. Ini yang aku suka banget sama teman-teman lakukan. Nah, hari ini kita akan ngomongin macam-macam tentang pasti ada solusi. Jadi buat teman-teman yang online juga, halo, apa kabar? Buat teman-teman yang aku udah kenal, kita ketemu lagi, yang baru kenal, salam kenal. Aku beberapa kali ngobrol sama Telkomsel, beberapa kali ada di beberapa tempat, mau coba bantu. Jadi dari semua cerita tadi tentang aku, mungkin paling gampang apa sih yang aku lakukan? Aku suka bantu orang. Titiknya itu. Aku suka bantu orang. Aku suka bantu perusahaan. Bantu apa? Bantu yang dia mau. Bantu yang dia butuhkan. Jadi kalau ditanya, lu bisa bantu apa enggak? Gue mau bantu, tapi gue belum tahu nih bisa bantu. Aku mau denger boleh nggak? It's always been my question. Mau, bisa, yuk kita dengerin yuk. Mau itu orang ataupun company. Nah, jadi hari ini aku suka tagline kita, pasti ada solusi jadi lebih berdampak. Tapi aku mau nanya dulu nih, boleh nggak nanya ini? Hari ini udah jam 10:30. Siapa yang dari bangun pagi sampai sekarang udah mulai ngasih solusi? Udah buat solusi? Udah buat solusi belum pagi ini? Udah? Ada yang ya kan agile, masuknya bisa jam 10-12. Atau ada nggak yang sudah buat solusi? Ada nggak yang tadi hari ini udah buat solusi nih pagi-pagi? Aku mau ngasih tahu. Ada angka yang aku mau kasih lihat sekarang di sini. Next, teman-teman. 35.000 solusi on average itu terjadi setiap harinya di kita. Setiap manusia, ini kita ngomongin adult ya, orang tua, adult, senior, kita semua, on average setiap harinya ada 35.000 solusi yang kita lakukan. 35.000 decision making, left or right, dari yang kecil sampai yang deal or not deal. Itu kita lakukan. Jadi 35.000 ini gila banget. Bayangin setiap hari. Jadi aku yakin dari pagi tadi bangun, itu udah mulai buat decision kan? Gue harus ngapain? Udah mulai buat solusi. Udah mulai memikirkan hal seperti itu. Pertanyaannya adalah, kita melakukan ini autopilot apa kita intensional? Bener kan? Yang mana nih yang mau kita lakukan? Yang gampang mah gampang. Tapi yang susah itu gimana? Aku boleh turun ya teman-teman? Kita sambil ngobrol-ngobrol. Pertanyaanku sebenarnya gini. Pasti ada solusi itu beneran terjadi nggak di sini? Orang-orang di Telkomsel benar-benar orang-orang yang solutif nggak? Wah, Pak, jangan lihat ke belakang bentar ya Pak ya.
Pada bilang iya kok Pak. Oh, ngangguk-ngangguk semua Pak, nggak ada suaranya aja Pak memang. Tanya ya, pasti ada solusi. Menurut teman-teman sekarang, pede nggak kalau ada problem, solusinya bisa dicari? Pede nggak? Hariannya begitu kan? Pede ya? Oke, kalau gitu aku mau kasih challenge. Coba ngetes, beneran nggak? Apakah pasti ada solusi jargon? Apakah your way of life? Boleh kasih lihat? Pertanyaannya. Oh, satu lagi ya. Satu lagi deh kalau gitu. Nah, ini ada 2 galon. Ada galon 5 liter dan ada galon 3 liter. 2 galon ini tidak ada takarannya, tapi kita tahu ini 5 liter, ini 3 liter. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan 4 liter? Exactly 4 liter bagaimana caranya? Bagaimana caranya ini bisa terjadi? Pasti ada solusi kan? Mulai nyesel nih. Aduh, kenapa bilang pasti ada solusi tadi? Gimana caranya? Oh, ada satu yang bisa. Oke, ada satu yang bisa. Tunggu, sebelum dijawab. Ada lagi yang bisa nggak? Ada lagi yang mau? Belum tentu bisa, tapi ada yang mau. Gue mau coba cari solusinya nih. Ada satu, ada lagi nggak? Oke, Mas siapa namanya? Dili. Mas Dili. Ini teman-teman sorry, off script, tiba-tiba gue mau nanya ke audience, jadi nggak ada mic-nya belum datang, tapi akan lagi datang. Mas Dili, caranya gimana? Oke, thank you Mas. Jadi tapi udah tahu, beneran tahu apa nggak? Renerka dulu, boleh deh, kasih. Karena memang basically karena ini tadi permintaan dan tempat kita gitu ya, tapi memang kita provide-nya 5 sama 3 gitu di market. Biar bisa dapat 4, mungkin kalau aku gampangannya 5 tambah 3 ini kan jadi 8 gitu ya. Jadi kalau kita mau dapat 4 liter secara exact, ditambah itu juga jadi 2. Nah, tapi kita jangan punya satu galonnya nih masing-masing. Ada galon 5 yang kita isi air, bisa galon 3 bisa kita isi air. Tapi gimana caranya kita dari hanya dengan 2 alat ini kita bisa mendapatkan 4 liter. Jadi belum. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, nyobain. Oke, gini deh. Tunggu. Gua rogoh dulu kalau gitu. Biar seru. Terus berapa nih? 100, 200, 350.000 bagi yang bisa. Wah, naik tangannya cepat dari tadi kayak lo. Begitu ada biru-biru mulai nih. Oke. Nih, barang saya taruh di sini ya. Ada lagi? Ada lagi di sini mau nyoba lagi? Ada lagi, oke. Ada 3. Oke, ada 3. Wah, ini muatannya mulai ke atas, rumus matematika udah keluar, kita akar kali kuadrat, akar berapa? Oke, ini ada 3 ya. Yang pertama dulu, boleh dicoba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini perkenalkan nama saya Budi Mas. Di sini sebagai solution engineering biasa apakah sudah membantu AIM. Mantap. Sebagai distributor Aqua. Wah, ini bukan soal cerita ya guys, ini beneran. Ini, oke, disclaimer, ini bisa di-solve ya. Ini nggak ada jebakan Batman-nya. Kayaknya gini deh, yang 5 liter diisi penuh. Oke, 5 liter diisi penuh. Yang 3 liter kosong. Kosong. Tuang ke 3 liter. 5 liter sisa 2. 5 liter sisa 2. Oke. Habis yang 3 liter dikosongin. 3 liter kosong. Jadi saat statusnya botol galon 3 liter kosong, di 5 liter isi 2. Ya. Oke, ini bentar. Apa yang terjadi teman-teman? Yang mulai ngangguk-ngangguk siapa? Ya, mulai ngangguk-ngangguk. Oke, good. Terus 3 kosong, 5 liter punya, yang 5 liter punya 2. Masih isi 2. Terus? You're getting there. Kemudian di
yang 2 liter itu misalnya kita masukin ke 3 liter. 2 liter masuk ke 3 liter. Status 3 liter isi 2, yang 5 kosong. Ya. 2 liter isi ke 3 liter, jadi yang 3 liter itu diisi 2 liter ya? Betul. Oke, sekarang 5 liter isi penuh lagi. 5 liter diisi penuh lagi. Ya. Tuang ke situ, berarti kan 1 liternya pindah. 1 liternya pindah, dan sisanya adalah 4 liter. Betul jawabannya. Sesuai janji. Sesuai janji. Sesuai janji. Sesuai janji nih. Terima kasih. Kalau nggak ada teman-teman finance kan, soalnya kayaknya gue nggak tahu boleh apa nggak sebenarnya melakukan itu tadi gitu. Menarik. Yang tadi beberapa yang angkat melakukan hal yang sama. Nanti aku mau breakdown apa yang terjadi. Oke, pasti ada solusi. Berikutnya lebih susah. Karena lebih susah, aku kasih tahu dulu di depan. Ada lagi nih, masih ada. Dapat oleh-oleh soalnya tadi. Boleh di next? Nah, 100, 200, 300, 400, 550. 550 ribu. Sekarang tanggal berapa sih? Oh udah cair ya, udah cair sih. Coba minggu lalu, beda nih yang ngangkat tangan. 550. Solve this problem. Solve this problem. Solve this problem. Pasti ada solusi, jadi lebih berdampak. Bener nggak sih? Beberapa orang mukanya udah ke arah yang benar. Ayo. Gua tambahin deh. Nah, tambahin lagi. Tadi 550, tambah 200 lagi. Wah, cap. Apa yang terjadi? Setiap kali nambahin uang, tangan naik. Apa yang terjadi nih? AM katanya, oke. Mas siapa? Mas Hardi. Cek. Ya, Hardi Mas. Mas Hardi. Jawabannya apa Mas Hardi? Jawabannya menurut perpleksitinya Telkom. Wih, gokil. Ya, artinya apa jawabannya adalah 10. Dan jawabannya adalah betul. Wih, gila. Sesuai janji nih, padahal aku pikir tadi nggak ada yang bisa kayaknya. Ya. Wah, terima kasih. Siapa aja tadi mulai mau pakai AI? Ada nggak? Atau ada yang beneran ngerti ini nggak? Ada yang sekolahnya matematika nggak? Saya aja nggak tahu cara nyebut ini gimana nih. Tapi that's our clients nggak sih? Iya nggak sih? Klien kita kadang-kadang suka ngeluarin hal-hal seperti ini nggak sih? Dan itu yang aku mau ngasih tahu, bahwa pasti ada solusi. Itu bukan pinter-pinteran. Jadi lebih berdampak bukan pinter-pinteran, tapi ini gimana caranya kita bisa memahami, kita bisa mengerti dan mencari jalan. Apapun caranya. Apapun yang kita lakukan. Jadi congratulations buat beberapa teman-teman, dan ini bukti nyata Telkomsel Enterprise B2B pasti ada solusi, jadi jalan. Tepuk tangan teman-teman. Well done. Oke. Sekarang saya mau cerita apa yang terjadi barusan. Yang pertama, pada saat saya kasih bilang tolong solve ini, yang angkat tangan berapa orang? Dikit. Apakah karena nggak tahu? Bukan. Apakah karena nggak bisa mikir kayak tadi? Bukan. Tapi apa? No reason. Bener nggak? Ngapain? Gue datang ke sini disuruh dengerin orang, tiba-tiba gue ditanya pertanyaan matematika. Why? Why should I do that?
Habis itu apa yang terjadi? Aku ngeluarin apa? Aku ngeluarin apa tadi? Bukan uang, aku ngeluarin alasan. Alasan untuk kita mau mulai cari solusi. Bener nggak? Itu yang terjadi. Dari mulai ada alasannya. Alasan kenapa gue mau mulai nih? Akhirnya mulai ada beberapa. Malah ada satu yang tanpa itu mau. Tapi habis itu mulai ada 3 orang jumping in, 3 orang mulai mencoba. Karena ada alasannya. Kadang-kadang kita bisa tuh belum tentu terjadi. Aku mau cerita. Solusi itu punya beberapa komponen. Kita tidak akan bisa, apalagi solusi yang berdampak, nggak akan kejadian kalau kita nggak punya komponen-komponen ini. Yang pertama yang tadi aku bilang, yang aku keluarkan, yaitu alasan. Ada yang tahu orang ini nggak? Boleh dikasih tahu? Boleh boleh di berikutnya? Ada yang tahu dia? Lahir di keluarga miskin di Ukraine, itu dia. Dia lahir di keluarga miskin di Ukraine, dia kalau makan harus beli pakai food stamp, ya, harus ngambil seperti itu. Dan dia exit company-nya $19 billion. Founder of WhatsApp. Ini orang jago banget. Bukan jago banget lah. Dia orang punya technical skills, dia emang pinter. Jadi dia selalu dapat. Tapi for a long time in his life, dia hanya bekerja gitu-gitu aja. Dia kerja di Yahoo untuk 10 tahun, gitu-gitu aja udah. Coba aja. Sampai akhirnya dia mulai bingung, ya gue ngapain? Gue mau ngapain sih? Solusi apa yang mau gue lakukan? Gue hanya bekerja sesuai perintah, sesuai yang ada. Nah lucunya si Hancom ini, dia di sini ada yang lagi LDR nggak? Long distance relationship. Wah, mulai adanya menunjuk, pegang paha temennya, colek-colek udah ada beberapa. Dia long distance sama ibunya di Ukraine. Dan pada Ukraine dari dulu sampai sekarang memang jauh dari Amerika. Pada saatnya dia susah kontak-kontakan dan lain-lain. Sampai akhirnya dia bilang, I want to build something so that people like my mom, like me growing up, can talk to their family overseas without anyone listening in. Dia mengeluarkan alasannya dia. Di sini the game changes. Dia berani taking risk. Dia berani doing something above and beyond. Dia berani jadi lebih. Jadi dulu si Jan ini hanya apa? Orang jago yang nggak punya alasan. Akhirnya nggak ada tuh solusinya. First thing yang harus kita lakukan adalah punya alasan. Jadi pada saat orang bilang cari solusi harus pinter, udah given, kita semua udah pinter, tenang aja. Yang harus kita cari adalah alasan gue. Beberapa dari kita, kalau tadi aku ngasih biru-biru, itu alasan terendah tuh. Tapi what do we want to use that for? Kenapa kita mau melakukan itu? Alasannya dia ini. Jadi aku mau ngasih tahu bahwa orang yang nggak punya alasan akan challenge untuk nyari solusi. Akhirnya solusi artinya bukan hanya korporat. Solusi adalah personal choice. Boleh next? Tanpa alasan, nggak akan ada solusi. Kenapa kita mau buat solusi kalau nggak ada alasannya buat gue? Kenapa kita mau buat solusi kalau nggak ada benefitnya buat my life? Kenapa ini penting buat saya? Solusi selalu akan datang kalau udah ada ininya dulu, teman-teman. Jadi saya pengen teman-teman mulai mikir aja sebentar. Ini nggak usah diapa-apain, tapi ada beberapa pertanyaan yang pengen saya kasih ke teman-teman supaya teman-teman lihat. Boleh next? Pasti ada solusi jadi lebih berdampak. Pertanyaannya, apakah saya punya alasan yang cukup besar untuk mencari solusi ini? Pribadi ya. Bukan karena ya kata GM gua, kata VP gua sih. Itu alasan. Alasannya bisa buat kita gerak, tapi sampai mana? Kalau pakai alasan GM gua suruh, ada mentoknya. Kalau pakai karena VP gue suruh, ada mentoknya. Kamu harus gabungkan itu. Mandat dan intensi. Aku pengen teman-teman mulai berpikir aja. Karena kita mau masuk H2 nih. Alasan gue apa? What's my reason to succeed? Aku kemarin dengar ada orang ngomong, dia bilang kayak gini.
kita semua perlu role model di dunia ini. Kita semua perlu role model di dunia ini. Tapi kadang-kadang kita suka salah nanya sama role model kita. Kita biasa nanya sama role model kita, how did you get there? Bener nggak? Itu pertanyaan yang kita tanya. Pertanyaannya adalah, yang harusnya kita tanya, what cost did you pay to get there? Apa pengorbanan yang lo bayar untuk bisa sampai situ? Itu pertanyaannya kan? Dan ini, jawaban itu hanya bisa dijawab atau bisa dijalankan kalau kita punya alasan ini. Jadi alasan pertama teman-teman adalah have a big enough reason why. Oke. Yang kedua, di sini ada yang udah bekerja di Telkomsel dari 2001 nggak? Oke, jawabannya nggak ada artinya ya. Cek. Cek. Oke, 2001. Suara saya aman? Oke. Saya mau ngasih lihat satu orang lagi untuk komponen solusi yang kedua. Boleh diganti slide-nya? Jeff Dean. Tahun 2001 Google itu lagi kalah sama satu company namanya Overture. Nah, saya mau mulai menebak-menebak orang dengan umur dari rambutnya, cuman ada yang muda tapi kita tim grey sama-sama ya. Ada nggak yang 2001 di Telkomsel? Kita udah main Google Ads belum waktu itu? 2001. Di 2001 itu masih early stage di dalam digital ads. Ada company namanya Overture. Google deg-degan sama Overture. Google bilang, siapa gila nih Overture? Dia dulu namanya Go to Ads kalau nggak salah, terus dia jadi Overture. Dan Google bilang, ini dia ngalahin kita, dia grogotin market share kita. Google Ads pemain besar loh, zaman belum ada social media lagi. They're the only one that makes the money. Tapi di 2001 tuh deg-degan. Revenue mereka $70 juta. Di 2002 5 kali lipat naik. Karena Jeff Dean. Jeff Dean pada saat itu adalah seorang senior engineer dan gilanya dia tidak kerja di Google Ads. Dia kerja di Google, tapi dia bukan bagian, bukan departemen, bukan direktorat dari Google Ads. Lagi makan siang, jam makan siang, dia lewat, Google masih belum sekeren sekarang waktu itu. Dia masuk ke sebuah tempat, dia masuk ke sebuah ruangan yang ada mading lagi. Sorry, tim AADC mengerti kita angkatannya kan ya. Dia ada message board manual. Nah, bahasa gue lebih keren. Dia ada message board. Di message board itu ada yang nulis, we need help, tulisannya. This product is not good, we need help. Dan yang naruh kalau nggak salah Larry Page sendiri waktu itu. Dia taruh di situ. Orang lewat seliweran. Jeff Dean lihat itu, diambil. Weekend itu dia pulang, dia kerjain, dia bongkar Google Ads, dia ganti code-nya, dia ganti supaya lebih user friendly dan lain-lain. Hari Senin dia submit, mereka bilang oke deh, gue tes, coba. Langsung dalam 24 jam revenue naik. 1 tahun langsung 5x the company. Dan di Jeff Dean akhirnya menjadi this legend in Google. Bukan karena dia jago. Jadi kemenangan yang dianggap sama Google pada saat itu dia nggak bilang, wow Jeff Dean you're so smart. Bukan. Be like Jeff Dean, take ownership. Be like Jeff Dean, ambil ownership more. Be like Jeff Dean, bahwa do something bigger. Karena itu yang akan kita lakukan. Karena dia bilang, kita yang kerjain di satu tempat belum tentu bisa ngelihat celahnya. Bener kan? Sering kan kayak gitu, ini klien gue nggak nurut-nurut nih sama gue. Tiba-tiba teman kita bilang, lu coba giniin deh. Bener juga. Itu kita lakukan. Tapi itu terjadi karena apa? Karena Jeff Dean took ownership beyond his role. Jadi solusi ada kalau kita mulai keluar dari role-role kita, tapi mulai mikir, I need to be bigger.
Long story short, dia dari senior engineer pada saat itu. Oh, by the way, 2023 kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu, aku lupa hari ini, aku belum sempat ngecek. Google Ads itu revenue-nya 230 billion 20 tahun ke depan. Dan si Overture itu kalah di beberapa tahun ke depannya habis itu. Kalau ini nggak terjadi, jangan-jangan sampai hari ini kita kalau beli ads dari Overture. They won because somebody merasa gue harus keluar dari ownership gue, keluar dari role gue dan ngambil ownership ke tempat lain. That's the second part. Oh, ada satu lagi cerita tentang ini yang aku suka banget dan ini buat aku adalah fundamental. Boleh di next? Ada yang pernah dengar cerita tentang NASA nggak? Di NASA ada sebuah janitor di NASA. John F. Kennedy datang ke NASA, kantor NASA. Jadi udah lama nih, udah lama dia datang kantor NASA. Dia lagi datang, dia ketemu sama OB-nya. Dia tanya, bro, enggak, dia nggak bilang bro lah ya, tapi lo paham maksud gue. Mas kerja, Mas lagi ngapain di sini? Normalnya seorang janitor apa jawabannya? Saya bersih-bersih, saya ngapain? Tapi jawabannya dia change significantly sampai JFK sendiri bilang, this is what leadership is. Gitu. Dia bilangnya gini, I help people go to the moon. Seorang janitor di NASA ditanya apa kerjaannya, jawabannya I help people go to the moon. Salah nggak dia? Nggak sama sekali. Kalau nggak ada dia, NASA juga nggak jalan. Tapi that's what it means to take ownership, lebih dari role kita. Lebih dari role kita. Dan ini yang harus kita mulai pikirin. Ownership saya tuh ada di mana? Yang saya own, yang saya benar-benar pengen tuh apa? Apakah hanya KPI gue? Hanya industri gue? Hanya solusi gue? Atau much more than that? Aku nggak mau memaksakan ini, tapi aku mau mengundang teman-teman. Karena balik lagi lah, harus mulai dari tadi. Alasan gue apa? Habis itu yang ini apa? Jadi message yang mau saya kasih ke teman-teman nomor 2 adalah, boleh next? Solusi akan ada karena ownership, bukan karena jabatan. Solusi ada karena ada ownership-nya. Dan ownership adalah decision. Ada satu, saya pernah dapat advice. Di sini ada tim bapak-bapak ID nggak? Ya, bapak-bapak ID. Kita adalah bapak-bapak berjuangan. Kita bangun pagi seperti itu. Tapi pada saat kita ketemu sama, kita berjuang, kesannya kita tough. Begitu kita ketemu istri, iya sayang, gitu kan? Aku waktu itu dapat sebuah, aku lupa salah satu postnya bapak-bapak ID lah, tapi buat gue nohok banget. Dia cuma bilang begini, semua orang bisa punya anak, tapi belum tentu semua orang bisa menjadi bapak. Wah, dalam tuh. Semua orang bisa punya anak, tapi belum tentu semua yang punya anak adalah seorang bapak. Itu balik lagi, ownership. Bisa kita punya aja, kita punya kerjaan, tapi apakah benar kita B2B enterprise? Apakah benar kita solve our client's problem? Jadi solusi ada karena ownership, bukan karena jabatan kita. Yang pertama, aku mau ingetin, yang pertama adalah kita harus punya reason, yang kedua kita harus punya ownership. Nah, tambahan, ada satu lagi. Oh, nextnya. Jadi pertanyaannya adalah, kalau saat ini saya nggak terpaku sama role saya, ya, apa yang akan saya lakukan buat solusi ini? Kalau saya nggak terpaku sama saya AM, saya nggak terpaku sama saya engineer, saya nggak terpaku sama saya tim A, tim B, tim C, tim D, apa yang akan gue lakukan? Apa yang akan gue ambil? Inilah yang harusnya kita pikirin. Saya jadi lebih apa? Dan yang terakhir, saya mau nanya sebentar, ini sebentar lagi masih sejam lagi jam makan siang. Makanan favorit teman-teman di sini apa? Sebelum masuk yang terakhir. Steak? Wah. Nggak, kali ini saya nggak keluarin steak dari sini, tenang, nggak supaya nggak salah nih. Nggak keluar dari sini kok. Makanan favorit apa? Makan siang paling suka apa? Soto Kudus, steak.
walaupun duduknya beda, tapi jauh ya perbedaannya gitu. Pernah nggak datang dan melihat hal seperti ini? Boleh dikasih lihat? Bingung nggak? Bingung nggak? Rasanya apa ngeliat ini? Ada yang mau nasi goreng? Ada nasi goreng nggak di sini? Soto Kudus ada nggak tadi? Solusi sama fitur itu beda. Jumlah makanan yang bisa kita buat sama yang mau makan satu yang klien kita mau makan itu beda. Solusi hanya bisa ada kalau kita tahu ada real problem. Dia lagi lapar, dia lagi pengen mau makan apa. Bukan karena kita punya 200 menu. Yang kejadian kadang-kadang apa? Kita sebagai punya restoran bangga banget nih. Gue punya chicken cordon bleu wrap. Gue punya white pizza. Gue punya finger dinner. Apa yang terjadi tapi habis itu? Datang ke sebuah restoran seperti ini. Ini ada tim, sorry aku harus nanya nih. Ada tim Solaria nggak? Ya. Pertanyaan, yang lo makan sama lagi nggak? Iya nggak? Yang lo makan sama lagi. Dia punya berapa banyak menu? Tapi yang lo makan sama lagi. Kalau disuruh nyobain yang lain, enggak juga. Dan itu kita juga udah nggak mau milih lagi. Bedanya di B2B, our client wants to be apa? Dia nggak mau ngeliat sebanyak ini kan? Apa yang dia mau? Problem gua apa? Gua lagi pengen apa? Kita ada pak. Jumlah solusi yang kita punya nggak masalah. Jumlah menu yang kita punya nggak masalah. Yang masalah adalah kalau kita semuanya enak pak. Beli dong semuanya. Pernah ketemu restoran kayak gitu kan? Tambah lagi pak, ayo semuanya enak nih. Yang enak apa? Semuanya. And that's what happens. Aku mau ngasih tahu bahwa solusi selalu terjadi kalau ada real problem. Boleh next? Bener nggak? 1000 fitur canggih kalah dengan satu solusi berdampak. 1000 fitur canggih kalah dengan satu solusi berdampak. Nah ini aku mau ngingetin teman-teman. Tapi, ini ada tapinya. Kalau kita nggak punya 1000 solusi canggih, susah juga maju ke mereka. Bener nggak? We need these features. Kuncinya adalah kita tahu fiturnya apa, tapi kita menjadi tukang cocokin. Chef kita bisa masak semuanya, bisa. Dan chef kita jago. Ingredients ada. Tapi gunanya apa? Mbak, kamu mau makan siang apa? Kamu sukanya apa? Gua punya. That's the game. Baru dari situ kita nambah-nambahin. Bukan chef gua bisa masak dari Sabang sampai Merauke semua menu bisa, gue jelasin ya. We live in the age dimana satu solusi berdampak akan jauh lebih powerful. Karena dari situ growth. Tapi artinya apa? Kudu nanya. Kudu datang dengan sebuah humility. Kudu datang dengan sebuah pertanyaan. Apa yang lagi dibutuhkan? Kamu butuh ini. Tadi Pak Satya sempat ngomong kita harus ngerti industrinya. Kenapa? Supaya kita bisa tahu laparnya apa, sukanya apa. Dan kalau tiba-tiba pernah juga nggak dapat plot twist, kita mikir dia butuh makanannya nasi goreng, tiba-tiba dia bilang ada kentang nggak atau calamari, soalnya anak gue mau makan juga. Baru di situ kita bangga, chef gue punya dong, bisa, chef gue bisa. And that's what it means untuk kita buat solusi. Jadi aku mau teman-teman mau membuka pikirannya bahwa kalau ngomongin solusi, beneran deh, nggak usah mikirin canggih-canggihan, tapi mikirin dari goalnya. Next. Saya pas nawarin solusi itu dari mana? Problem that matters atau fitur canggih yang nggak dibutuhkan? Karena akan ada orang yang butuh fitur canggih ini. FYI ada. Yang di depan kita butuh apa enggak? Itu yang harus kita golin. Pasti ada solusi jadi lebih berdampak. Itu
yang mau kita lakukan. Semester 2 ke depannya, itu yang mau kita butuhkan. As an AM, as a product, itu role kita sama-sama. Ini mereka butuh nggak? Ini apa gimana? Mereka butuh atau enggak? Itu yang kita lakukan. Saya belajar dari salah satu mentor saya, dia cuma bilang seperti ini. Kalau ngomongin tentang B2B sales, jadi karena saya melakukan B2B sales, banyak mentor saya di B2B. Saya pun bantu di B2B sales orang-orang juga. Tapi selalu mulainya dari apa? Selalu, dan semua teman-teman pasti melakukannya. Goal kita itu bukan untuk dapat solusi. Goal kita pas ngobrol adalah apa? Menggali problem. Benar kan? Kita menggali problem, kita kayak dokter. Itu yang kita lakukan. Aku pernah diceritain tentang, bayangin kalau kita masuk ke rumah sakit, dokter bukan nanya sakitnya apa, tapi dokter ngasih tahu semua pengobatan yang ada. Mikirnya gitu deh. Bayangin masuk ke ruang dokter, dokter bilangnya begini, saya punya 1001 pengobatan. Bukannya dia nanya yang mana. Jadi problems exist dulu baru bisa kita lakukan. Ini yang aku mau kasih tahu tentang solusi. Boleh dikasih lihat slide-nya? Kalau mau ngomongin solusi, ada 3 ini. Yang pertama, ownership ada nggak supaya kita bisa ngedrive? Do we have the ownership? Ada apa nggak? Kita punya ownership nggak terhadap masalah ini? Kita punya reason sendiri nggak? Reason ini harus ada. Kalau nggak ada reason, nggak mau. Problem that matters, itu juga ada. 2 bulan lagi, saya mau ngasih tahu, saya lagi punya problem. Istri saya mau ulang tahun 2 bulan lagi. Ya, buat para istri tahu kan? Artinya suami harus ngapain? Usaha. Ya, harus usaha. Jadi saya harus nanya nih, reasonnya apa buat saya melakukan ini? Tentu, ya saya tim ini, tim happy wife, happy. Ikatan isti ada di sini semua ya. Habis itu, tapi itu percuma, cuma punya alasan. Saya harus bilang, oke, gue harus take ownership. Karena pernah nih kejadian, dimana gue delegasiin. Nggak bohong, gue pernah mendelegasikan hadiah ulang tahun istri ke tim di kantor. Tolong dong cari ide, lu pada brainstorm apa. Hasilnya kira-kira gimana? Nggak akan bagus, karena aku cuma delegasikan aja. Sampai akhirnya I drive it myself. Dan satu lagi, ini matters nggak buat gue? Kalau aku cuma bilang, demi gimmick-gimmick aja, nggak mungkin aku kerjain. Tapi personally ini buat gue matters. Kerjain. Sama, solusinya buat klien kita akan sama. You have to make this personal. Pasti ada solusi jadi lebih berdampak, itu bukan sebuah message buat Telkomsel Enterprise. Bukan. Pasti ada solusi jadi lebih berdampak adalah message buat kamu. Triangle ini bukan buat Telkomsel Enterprise. Triangle ini adalah buat kamu. Menjadi orang yang berubah mencapai target kita bukan karena better strategi aja, tapi karena ada perubahan yang ada. Nah, ini yang aku pengen bawa ke teman-teman, bahwa ini yang akan kita lakukan. Strategi, aku yakin Telkomsel B2B, you have the best strategy. Udah, aku nggak mikirin itu. Yang aku pengen adalah biar solusinya nyata, nyalain ini. Kalau lagi mentok, ingat segitiga ini. Gue lagi kehilangan apa ya? Gue lagi kehilangan alasan, gue lagi kehilangan ownership, apa gue nggak tahu ini problemnya ada apa enggak. Itu yang kita buat jadi lebih. Jadi kalau ngomongin jadi lebih berdampak, jangan cuma jadiin afirmasi, tapi kita sekarang punya sebuah framework yang kita bilang, oh gue bisa klik nih, ininya apa aja. Menurut aku, ini semua saat ini kelihatan, teori. Jadi aku pengen ngetes teori ini, ya. Aku mau ngetes teori ini supaya di teori ini kita bisa ngelihat nih, beneran terjadi atau enggak. Jadi aku boleh, Pak Satyo, kita boleh ngobrol-ngobrol Pak. Untuk itu aku pengen ngobrol sama Pak Satyo, kita pengen denger cerita Pak Satyo, gimana caranya Pak Satyo menjadi orang
yang bisa membawa pasti ada solusi jadi lebih berdampak tuh nyata. Cerita hidupnya kayak apa? Jadi boleh teman-teman kita kasih tepuk tangan dulu buat Pak Satyo. Silakan Pak Satyo. Terima kasih Pak Satyo. Terima kasih Pak. Pak Satyo, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Jadi kalau teman-teman dengar tadi yang kita omongin dari pagi atau kita ngomongin sebentar bahwa solusi itu berangkatnya dari mana? Diri sendiri. Solusi berangkat dari diri sendiri. Solusi berangkat karena we have a big enough reason why. Solusi berangkat karena kita punya ownership-nya. Solusi berangkat karena itu. Dan solusi berangkat karena kita ngomongin the problem that matters. Jadi itu yang aku ingin minta teman-teman semua untuk ingat-ingat lagi. Saya mau ngasih satu, ini saya pernah ngobrol ini kepada tim waktu itu change agents kalau nggak salah. Tapi saya mau ngingetin lagi di sini. Boleh di slide berikutnya? Bayangkan ada kertas sampah, kertas dikerampel, kertas sampah jatuh di jalan, jatuh ada di situ. Tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab tukang bersih-bersih? Tanggung jawab yang jatohin, dia harus benerin? Tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya yang ngeliat. Sampah depan mata kita, itu tanggung jawabnya kita. Opportunity depan mata kita, tanggung jawabnya kita. Problem depan mata kita, tanggung jawabnya yang ngeliat. Jadi bayangin kalau semua dari kita visible punya ngeliat ini semua, berapa banyak opportunities yang akan ada, berapa banyak solusi yang akan keluar, berapa banyak dampak yang akan terjadi pada saat kita sesimpel saya lihat tugas saya. Saya lihat tugas saya. Bukan saya lihat itu tukang sampahnya mana, siapa yang jatuhin. Saya lihat tugas saya. Aku mau mengundang teman-teman di H2 ini pasti ada solusi jadi lebih berdampak. Di H2 ini ke depannya own it bahwa this is mine. Telkomsel Enterprise is mine. Punya gue boleh jalan, gue yang buat produknya, gue yang bawa ke sini. AM, product engineer, apapun role teman-teman semua di sini. Mau ada di sini atau mau ada di online di Jakarta atau nggak di Jakarta, you own Telkomsel Enterprise. Itu pesanku. Nah, ini yang kita mau bawa teman-teman. Jadi satu terakhir dari saya, slide-nya, boleh mas? Pasti ada solusi jadi lebih berdampak adalah misi kamu, bukan tugasnya dia. Bukan tugasnya dia, bukan tugasnya si AM. Bukan tugasnya si produk, bukan tugasnya teman kita, bukan tugasnya subdir lain, bukan tugasnya siapa? Misi kamu. Take it in. Ini yang mau kita bawa teman-teman. Saya mau ending hari ini very simple, bahwa nggak ada yang susah dari yang kita ngomongin dari pagi. Seharian, nggak ada yang susah. Nggak ada yang kompleks, nggak ada, sama sekali nggak ada. Yang ada cuma satu. Take the action. Take the action. Aku titip sama semua teman-teman bahwa B2B itu seperti itu. Ya, aku suka banget B2B. Aku suka banget. Aku udah bilang tadi aku suka banget B2B. Aku suka banget B2B sales. Aku suka banget membuat B2B produk. Kenapa? Karena I'm solving problem buat manusianya. I'm solving problem buat bigger picture. I hope you share the same wish sama aku di situ. Teman-teman semua, my best wishes buat semuanya. Pasti ada solusi jadi lebih berdampak. Kalian udah buktikan, itu bukan slogan. Kita udah buktikan dengan nyata. Begitu ada reasonnya aku keluarin tadi, itu nyata. Begitu mentok, pada keluar perplexity-nya Telkomsel, keluar to solve the problem, then you get the results right away. Kalau mau dapat results right away, take the ownership of the problem. Hari ini pun aku guarantee resultsnya akan ada. Tapi jangan nunggu, tunggu orang lain ngomong duluan. Kalah deh, yang dapat 350.000 tadi di mana? Yang dapat 700.000 dari di mana? Kalah. Kenapa? Karena we didn't take the action. Jadi this world rewards action. This world rewards relationships. Aku titip itu buat semuanya. Teman-teman semua, my best wishes buat Telkomsel Enterprise. Saya Christopher Tobing dari Billistat. Undur diri dulu di